Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala syafi'il ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Ashabul fadilah, para masyayikh, para alim, para ulama, kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus sahabat ngangenin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini, ngaji malam Senin ngangenin, saya akan membacakan sebuah kitab yang dikarang oleh salah satu ulama Nusantara yang pernah menjadi mufti Mekah, yaitu kitab Syarah Kasifatus Saja yang dikarang atau disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari. Syarah Kasifatus Saja ini merupakan syarah dari kitab Matan Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Salim bin Zubair, salah satu ulama asal Hadramaut, Yaman. Beliau wafat di Jakarta, wafat di Betawi, kemudian dikebumikan di Jakarta atau di Betawi. Sahabat ngangenin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Syarah Kasifatus Saja ini Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari menambah bab saum, yang mana bab saum ini tidak ada dalam kitab Matan Syarah Kasifatus Saja, yaitu kitab Matan Safinatun Najah. Jadi kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Zubair, salah satu ulama asal Hadramaut Yaman, tidak mengulas masalah bab saum. Akan tetapi Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Syarah Kasifatus Saja yang merupakan kitab syarah dari Matan Safinatun Najah, yaitu melengkapi kitab syarahnya dengan bab saum. Sahabat ngangenin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya akan membacakan sebagian dari kitab yang dikarang oleh beliau Syekh Nawawi Banten At-Tanari, yaitu kitab Syarah Kasifatus Saja tentang hukum tidur berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Hukum tidur berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Kitab Syarah Kasifatus Saja ini merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh beliau, karena menurut catatan kitab yang dikarang oleh beliau, oleh Syekh Nawawi Banten, yaitu mencapai 159 judul kitab. Syarah Kasifatus Saja merupakan salah satu kitab dari 159 kitab 159
59 judul kitab yang dikarang oleh beliau. Dalam kitab Syarah ke Sifatus Saja ini beliau mengulas tentang hukum tidur berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat seperti yang tertera dalam halaman 47 dari kitab Syarah ke Sifatus Saja. Beliau menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam annahu idza nama qabla duhulil waqti fapatat hussolatu fala isma alaih wa in alima annahu yastawrikul waqtah walau jum'atan ala sahihi wala yalzamuhul qada'u fawran. Summa'lam andai kata ada seseorang yang artinya dan pemahamannya seperti ini. Andai kata ada seseorang tidur sebelum masuknya waktu sholat. Ada seseorang tidur sebelum masuknya waktu sholat. Katakan sholat duhur. Sebelum masuknya waktu duhur, orang tersebut tidur. Papatat hussolatu, yang tidurnya itu menyebabkan orang tersebut pot dari pelaksanaan sholat fardu. Fala isma alaih, maka orang tersebut tidak berdosa. Kalau ada orang tidur sebelum masuk waktunya sholat, kemudian tidurnya tersebut menyebabkan sholatnya pot, tidak melaksanakan ibadah sholat, fala isma alaih, maka orang tersebut tidak berdosa. Wa in alima annahu yastawrikul waqtah, walaupun orang tersebut mempunyai keyakinan bahwa tidurnya akan menghabiskan semua waktu sholat, tetap tidak berdosa. Kalau ada orang tidur sebelum masuknya waktu sholat, walaupun orang tersebut mempunyai keyakinan bahwa tidurnya itu bisa menghabiskan waktu sholat, maka orang itu tetap tidak berdosa. Dengan catatan tidur sebelum masuknya waktu sholat. Walau jum'atan ala soheh, walaupun sholat Jumat menurut kaul sahih. Masuknya waktunya sholat Jumat sudah diketahui dari beberapa kitab fikih, yaitu ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari. Kemudian ada orang tidur sebelum masuknya waktu sholat Jumat, sebelum tergelincirnya matahari. Walaupun orang tersebut meyakini bahwa tidurnya akan menghabiskan waktu pelaksanaan sholat Jumat, maka hukum tidurnya itu tidak berdosa. Menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Syarah ke Sifatus Saja, yang pendapat itu mengikuti pendapat yang sahih. Wala yalzamuhul qada'u fawran, dan orang tersebut tidak wajib melaksanakan qada sholat secepat mungkin. Artinya tidak wajib mengqada sholat secara nuli-nuli, secara faur, secara secepat mungkin.
Karena dalam konteks fikih seperti ini, kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur, maka sholat yang ditinggal itu harus cepat diqadha. Harus cepat diqadha. Artinya hukum qadhanya fauriyah, harus dilaksanakan secepat mungkin. Beda dengan kasus ini, karena sudah kita ketahui bahwa tidur itu merupakan salah satu dari dua yang menyebabkan yang termasuk uzur sholat. Jadi orang tersebut tidak wajib mengqadha sholat secara fauriyah, secara secepat mungkin atau secara nuli-nuli. Cuman tetap punya kewajiban qadha. Kalau duhur yang ditinggal setelah mereka bangun dari tidurnya, sedangkan waktu duhur sudah keluar, duhur otomatis harus diganti dengan duhur. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang ditinggal atau sholat Jumat yang ngefot, maka otomatis sholat Jumat itu tidak boleh diganti dengan sholat Jumat, tapi harus diganti dengan pelaksanaan sholat duhur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala malam yusolli sholata hatta yadkhala waqtul ukhra. Keterangan beliau Syekh Nawawi Banten ini berdasarkan sebuah hadis, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sabda beliau, laisa fin naumi tafritun. Artinya tidur itu tidak dinamakan menyia-nyiakan sholat. Artinya orang tidur, sabda Rasul, bukan tergolong orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Maksudnya apabila sebab tidurnya itu menyebabkan sholat tertinggal, itu bukan dinamakan menyia-nyiakan sholat. Bukan dinamakan tafrid, menyia-nyiakan pelaksanaan ibadah sholat. Inamat tafritu ala malam yusolli sholata hatta yadkhala waqtul ukhra. Yang dinamakan menyia-nyiakan sholat, sabda Rasul, yaitu orang yang tidak melaksanakan sholat dalam keadaan tidak tidur hatta yadkhala waqtul ukhra, sampai masuk waktu sholat yang lain. Misalnya duhur beliau tidak tidur, orang tersebut tidak tidur, kemudian tidak melaksanakan sholat sampai masuk waktu asar, maka orang tersebut dinamakan tafrid, menyia-nyiakan sholat yang ancamannya jelas dalam Al-Quran. Wa wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ancamannya jelas dalam Al-Quran, orang tersebut akan mendapat siksaan di neraka wil. Apa wil? Wadin fi jahannam, jurang dalam neraka jahannam. Jadi kalau orang tersebut tidur, dengan tidurnya itu menyebabkan pautus sholat, effortnya sholat, maka menurut hadis sahih riwayat Muslim, orang tersebut bukan tergolong orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Dari hadis ini diambil kesimpulan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Syarah Kasifatus Saja, andai kata ada seseorang tidur sebelum masuknya sholat,
Walaupun orang tersebut meyakini bahwa tidurnya bisa menghabiskan waktu sholat, maka hukum tidurnya itu sama sekali tidak berdosa. Wa amma innama ba'da duhulihi fa in ulima annahu yastawriqul waqtah haruma alaihi wa ya'samuh bismaini ismuh tariki sholati wa ismun naumi. Wa amma innama, adapun apabila orang tersebut tidur setelah masuknya waktu, fa in alimah, apabila orang tersebut tahu atau meyakini annahu yastawriqul waqtah, bahwa tidurnya akan menghabiskan waktu sholat, haruma alaihin naum, maka haram atas orang tersebut, maka haram hukumnya tidur atas orang tersebut. Beda apabila tidurnya orang tersebut setelah masuknya waktu sholat, maka diperinci. Kalau ada orang tidur setelah masuknya waktu sholat, maka hukumnya tidurnya itu diperinci. Hukum tidurnya itu dirinci, dipisah-pisah. Fa in alima annahu yastawriqul waqtah haruma alaih. Apabila tidurnya orang tersebut meyakini akan menghabiskan waktu sholat. Contoh, setelah masuk waktunya sholat duhur, beliau tidur. Dan orang tersebut meyakini bahwa tidurnya akan menghabiskan waktu sholat. Haruma alaihin naum. Maka hukumnya tidurnya adalah berdosa. Maka hukumnya tidurnya adalah haram. Sehingga orang tersebut berdosa. Maka hukumnya tidurnya adalah haram sehingga orang tersebut berdosa. Wa ya'samu bismain bi ismaini. Bahkan orang tersebut mendapatkan dua dosa apabila tidur setelah masuknya waktu sholat dan orang tersebut berkeyakinan bahwa tidurnya akan menghabisi waktu sholat. Dosa apa? Pertama, ismu tariki sholat. Dosanya orang yang meninggalkan sholat. Walaupun masih belum meninggalkan, orang tersebut masih belum dikatakan tarikus sholat, meninggalkan sholat. Karena masih dalam waktu sholat itu sendiri. Hanya saja orang tersebut tidur, yang tidurnya itu mempunyai keyakinan bahwa tidurnya itu akan menghabiskan waktu sholat. Padahal posisi tidurnya setelah masuknya waktu sholat. Maka orang tersebut mendapat dua dosa. Dosa pertama, ismu tariki sholat. Akan mendapatkan dosanya tariki sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Wa ismun naumi. Dan yang kedua, dosanya tidur. Jadi hukum tidurnya itu berdosa. Apabila tidur setelah masuknya waktu sholat. Dan orang tersebut punya keyakinan bahwa tidurnya akan menghabiskan waktunya sholat itu sendiri. Maka orang tersebut hukumnya haram dan akan mendapatkan dua dosa. Pertama ismu tariki sholat, yang kedua ismun naum. Fa in istayqadha ala khilafi dhannihi wa shalla fil waqti lam yahsul ismu tariki sholati. Wa ammal ismul ladzi hasala bisababin naumi fala yartafi'u illa bil istighfari. Fa in istayqadha,
apabila orang tersebut bangun dari tidurnya ala khilafi dhannihi, berbeda dengan keyakinannya. Maksudnya tadi tidurnya orang tersebut punya keyakinan bahwa tidurnya akan menghabiskan waktu sholat. Kemudian ternyata orang tersebut tetap tidur walaupun punya keyakinan seperti ini dan sudah tahu bahwa hukum tidurnya berdosa. Tapi ternyata orang tersebut bangun dari tidurnya sebelum keluarnya waktu sholat. Artinya bangunnya tidak sesuai dengan keyakinannya semula. Bangunnya berbeda dengan keyakinan yang semula. Wa shalla fil waqti. Kemudian orang tersebut tetap melaksanakan sholat sesuai dengan waktu itu. Waktu sholat itu sendiri. Lam yahsul ismu tariki sholah. Maka orang tersebut tidak mendapatkan dosanya tariki sholah, orang yang meninggalkan pelaksanaan ibadah sholat. Jadi ismu tariki sholah bagi orang tersebut tidak mendapatkan disebabkan orang tersebut bangun dari tidurnya berbeda dengan keyakinan yang semula. Keyakinan yang semula, orang tersebut punya keyakinan bahwa tidurnya itu akan menghabiskan waktunya pelaksanaan ibadah sholat. Wa ammal ismul ladzi hasala bisababin naumi fala yartafi'u. Adapun dosa yang dihasilkan sebab tidur. Keterangan yang tadi, keterangan sebelumnya bahwa orang yang tidur itu mempunyai dua dosa, dosa tariki sholat dan dosa tidurnya. Artinya tidurnya itu berdosa. Wa ammal ismul ladzi hasala bisababin naum fala yartafi'u. Adapun dosa yang dihasilkan sebab tidur fala yartafi'u, maka tetap tidak akan hilang. Jadi dosa tidurnya tetap didapat oleh orang tersebut. Artinya oleh orang yang tidur setelah masuknya waktu sholat dan punya keyakinan tidurnya akan menghabiskan waktu sholat itu sendiri. Tetap dosa tidurnya tetap tidak akan hilang illa bil istighfari, kecuali dengan pembacaan istighfar. Dengan istighfar itu sendiri dosa tidurnya akan hilang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa hilang dengan istighfar seperti ini dosa tidurnya. Ini tidur, ini hukum tidur setelah masuk waktunya sholat dan punya keyakinan bahwa tidurnya akan menghabiskan waktu sholat itu sendiri. Wa in ghalaba ala dhannihi al istiqadhu qabla khurujil waqti fa kharaja wa lam yusalli fala isma alaih. Wa in kharajal waqtu lakinnahu yukrahu lahu dzalika illa in ghalabahu naumu bihaitsu la yastati'u daf'uhu. Sahabat ngangenin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa in walaba ala dhannihi al istiqadah. Apabila orang tersebut mempunyai dugaan kuat akan bangun sebelum keluarnya waktu sholat. Ada seseorang tidur setelah masuknya waktu sholat. Zuhur sudah masuk, tapi orang tersebut tetap tidur. Maghrib, Isya sudah masuk, tapi orang tersebut tetap tidur. Hanya saja orang tersebut
mempunyai dugaan kuat bahwa orang tersebut akan bangun dari tidurnya sebelum keluarnya waktu sholat. Tidur setelah masuknya waktu zuhur. Jam 12 WIB misalnya. Cuman orang tersebut mempunyai dugaan kuat bahwa orang tersebut akan bangun tidur sebelum habisnya waktu zuhur. Katakan jam 13.30 misalnya. Punya dugaan kuat seperti itu. Maka dalam kasus ini kemudian fakta di lapangan fakharaja walam yusolli. Ternyata bangunnya setelah habis waktu zuhur. Sehingga orang tersebut tidak melaksanakan sholat zuhur. Ada orang tidur setelah masuknya waktu zuhur. Dan punya dugaan kuat bahwa akan bangun sebelum habisnya waktu zuhur. Ternyata faktanya mereka tidak bangun-bangun. Bangunnya setelah waktu zuhur habis. Sehingga orang tersebut tidak melaksanakan sholat zuhur pada waktunya. Dalam kasus ini, bala isma alaih wa in kharajal waktu. Maka orang tersebut sama sekali tidak berdosa walaupun waktu sholat sudah keluar. Jadi tidak berdosa. Kalau punya dugaan kuat akan bangun sebelum habisnya waktu sholat. Walaupun ternyata faktanya bangun setelah habisnya waktu sholat. Maka orang tersebut tidak berdosa. Walaupun tidak melaksanakan ibadah sholat pada waktunya. Lakinnahu yukrahu lahu dzalik. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan hukum makruh. Bukan mendapatkan hukum haram, tapi mendapatkan hukum makruh. Apa yang makruh? Tidurnya. Bukan haram tidurnya, tapi hukum tidurnya itu makruh. Yang makruh itu illa in walabahun naumu bihaisu la yastati'u daf'ahu. Bisa jadi tidak makruh hukum tidurnya itu apabila tidurnya orang tersebut tidak boleh tidak, sehingga orang tersebut tidak bisa menolak tidur. Dari saking musyakatnya, dari saking payahnya orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak bisa menolak tidur. Maka hukumnya tidurnya itu walaupun setelah masuk waktunya sholat tidak makruh selama orang tersebut punya dugaan kuat akan bangun sebelum keluarnya, sebelum habisnya waktu sholat. Sahabat nganginin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaulib ala dhannihi al istiqadha asimah. Sanajan walaupun orang tersebut wa illam yaulib ala dhannihi al istiqadha asimah. Apabila orang tersebut tidak punya dugaan kuat akan bangun tidur sebelum keluarnya waktu sholat asimah, maka orang tersebut berdosa. Artinya apa? Dari kesimpulan yang saya sampaikan bahwa tidur setelah masuknya waktu sholat itu dirinci. Apabila punya keyakinan tidurnya akan menghabisi waktu sholat, maka hukumnya tidurnya haram sehingga mendapatkan dua dosa. Dosa tariki sholat, kemudian dosa ismun naum. Apabila tidurnya tersebut punya keyakinan orang tersebut dalam tidurnya akan bangun sebelum habisnya waktu sholat, walaupun faktanya baru bangun setelah habisnya waktu sholat sehingga tidak melaksanakan sholat pada waktunya, maka hukumnya tidak haram.
akan tetapi hukumnya makruh. Yang makruh itu apabila orang tersebut bisa menolak tidur, artinya kondisi orang tersebut tidak boleh tidak harus tidur. Sahabat ngangenin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu iqadhu man nama ba'dal wujubi. Dan wajib hukumnya membanguni orang tidur ba'dal wujub setelah wajib, setelah masuknya sholat fardu. Kita yang tidak tidur, apabila mengetahui seseorang tidur setelah masuknya waktu sholat, maka kita yang tidak tidur mempunyai kewajiban untuk membanguni mereka. Punya kewajiban membanguni mereka. Apabila kita sudah tahu si A tidur setelah masuknya waktu sholat, katakan kita tahu bahwa si A tidur setelah masuknya waktunya sholat duhur, maka kita ini punya kewajiban untuk membanguni mereka, untuk melaksanakan ibadah sholat. Berbeda apabila si A tersebut tidur sebelum masuknya waktu sholat, maka hukum membanguninya si A itu tidak wajib. Akan tetapi hukum membanguninya yaitu sunnah. Wa yusannu iqadhu man nama qoblal waqti illam yakhshah dararon liyanala sholata fil waqti. Dan disunnahkan membanguni seseorang yang tidur sebelum masuknya waktu sholat. Jadi kalau misalnya ada seseorang diketahui tidur sebelum masuknya waktu sholat, hukum membanguninya tidak wajib, akan tetapi hukum membanguninya adalah sunnah. Tapi yang sunnah itu ilam yang sah daron. Apabila orang tersebut tidak khawatir timbulnya doror. Yang dimaksud doror seperti sakit misalnya. Nanti kalau dibangunin orang tersebut akan sakit, atau misalnya sakitnya semakin parah, itu namanya doror. Berarti tidak sunnah itu dibangunin. Dengan catatan tidur sebelum masuknya waktu sholat. Apa sebabnya? Disunahkan membanguni orang yang tidur sebelum masuknya waktu sholat. Liyanala sholata fil waqti. Supaya orang tersebut bisa melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kangenin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini macam-macam hukum tidur yang kami ulas berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat sesuai dengan teks Syarah Kasifatus Saja yang disusun oleh salah satu ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari. Semoga bisa bermanfaat dan barokah bagi sahabat-sahabat ngangenin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada kita sendiri kurang dan lebihnya minta maaf. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.